Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak kelas 7C, sehat? Nggak baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beraktivitas, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Amin ya robbal alamin. Nah, berikutnya Bapak ingin mengecek dulu kehadiran ya. Nah, Bapak sudah tadi membuat list untuk diisi daftar hadirnya di grup WhatsApp ya. Tadi sudah ada ya mengisi daftar hadir di sana? Sudah. Aku baik. belum Pak, langsung masuk aku Pak. Nah, silakan ya dilihat lagi ada di sana list untuk daftar hadir. Nah, berikutnya kita akan ke berdoa ya agar pembelajaran kita lebih berkah, dipimpin oleh Ikhfa. Silakan Ikhfa untuk memimpin rekan-rekannya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Amin. Ya, amin rabbal alamin. Terima kasih kepada Ikhfa yang telah memimpin rekan-rekannya berdoa. Baik, sebelum lebih lanjut, Bapak seperti biasa akan menyampaikan dulu kata bijak hari ini. Kata bijaknya adalah mansaro ala darbi wasola. Artinya, siapa yang berjalan di atas jalannya sampailah ia. Ini pepatah Arab ya. Artinya kalau memang kita ingin cita-citanya jadi polisi, ya harus berjalan di rel untuk menjadi polisi. Kalau kita ingin jadi dosen, jadi orang pinter, maka harus ada di jalan, di rel untuk menjadi orang pinter. Tidak mungkin kita bisa jadi orang pinter tapi tidak mau belajar. Tidak mungkin kita mau jadi polisi sementara kita disiplinnya nol dan sebagainya ya. Maka penting sekali supaya kita bisa berjalan di atas rel, jalan yang akan kita tempuh. Baik, berikutnya. Nah, cari kata. Silakan cari kata buah-buahan dan sayuran di kolom ini. Apel. Siapa itu apel? 5. Ada 5. Ada 5. Siva. Sabar ya. Ya, Siva sudah. Ada apel, ada delima, apa lagi? Strawberry, Pak. Strawberry, ada Bawahnya strawberry. Iya, bagus. Apa lagi? Siapa yang menemukan? Sabar. Bayam, Pak. Bayam. Ada bayam ya? Bayam. Bagus. Ih, pinter nih. Lagi. Satu-satu ya, jangan semuanya. Oh, jangan Jadi semuanya ambil katanya. semua. Yang belum. Hanika, coba Hanika menemukan apa Hanika? Belum besar. Baik, Bapak perbesar. Ya, belum. Daud menemukan apa Daud? Belum. Jonathan menemukan apa lagi? Ada 5 sama pacoy, Pak. Oke, Pak Coy ada ya, bagus. Berikutnya Raisa menemukan apa? Raisa? Tidak ada ya, tidak apa-apa. Terong, Pak. Terong. Oreo. Iya. Ada Oreo. Ya, bagus. Ya, cukup ya, berarti kalian jeli walaupun Pisang, sudah. Pak. Ada pisang juga ya. Lagi dipakai. Ya. Baik, terima kasih ya yang sudah menebak. Intinya Ya, supaya kita rajin makan buah, makan sayuran. Berikutnya. Makanan sama garang. Kita akan padanan bahasa Indonesia untuk istilah asing. Coba siapa yang bisa nih? Online apa padanan bahasa Indonesianya? Dalam garis. Daring. Nah, daring ya, dalam jaringan. Gadget apa padanan bahasa Indonesianya? Ponsel. Gawai. Betul, gawai. Kalau ponsel itu Ngecip padanan nih, dari handphone ya. Nah, Daud terakhir download. Unduh. Pinter ya. Alhamdulillah sudah pinter. Nah, berikutnya Bapak ingin bertanya kepada kalian materi apa yang dipelajari sebelumnya. Coba ke Raisa. Nah, minggu lalu belajar tentang teks apa ya Raisa?
Oh, tidak bisa ya. Susah. Coba Ada mukanya kayak ibu-ibu banget beneran. Syifa. Ulangi. Baik, sebelum ke pembelajaran lebih lanjut, Bapak ingin menanyakan minggu lalu kita belajar apa? Syifa, kita belajar apa, Syifa? Belajar tentang jenis-jenis teks prosedur. Iya, baik. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang teks prosedur. Kita hari ini akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Ini ya, mengidentifikasi informasi kompetensi dasarnya, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Tujuan pembelajarannya, setelah kita mengikuti pembelajaran daring ini dengan model descriptive learning, kita bisa menemukan informasi penting dan bisa menentukan ide pokok paragraf teks laporan hasil observasi. Cakupannya meliputi ide pokok, menemukan informasi penting, dan menentukan ide pokok. Baik, itu cakupannya. Berikutnya kita ke pembagian kelompok. Ya, tadi Bapak sudah ya pada pertemuan sebelumnya membagi kelompok. Bapak akan bagi lagi. Ini Syifa kelompok 1, kemudian Daud, kemudian Muhammad Asep, kemudian Raisa Clara. Nah, kelompok 2-nya Ikhfa, berikutnya Hanika, dan Jonathan. Jonathan gitu ya? Benar, Salat? Iya, Pak. Jonathan. Iya, baik. Ada yang belum tersebutkan? Sudah ya? Nah, baik, inilah pembagian kelompok untuk pembelajaran kali ini. Sebelum lebih lanjut, nah, pada pertemuan lalu kita sudah melihat contoh ya teks dari teks LHO ini, yaitu teks hutan bakau. Kita juga sudah belajar tentang pengertian dan tujuan dari teks laporan hasil observasi. Pada pertemuan sebelumnya juga kita belajar tentang ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Nah, kita sekarang akan kembali mempelajari pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama, yang harus kita lakukan ketika akan menemukan informasi penting, baca dulu keseluruhan teksnya. Tidak mungkin kita bisa menemukan info penting kalau tidak semua materi kita baca. Kemudian setelah dibaca dengan saksama ya, berikutnya kita pahami isinya apa sih gitu ya. Setelah isinya apa kita ketahui, kita berikutnya adalah menemukan info penting, info yang sangat-sangat bermanfaat, info yang memang inti dari teks tersebut. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa diubah dengan bahasa sendiri ya. Jadi bahasanya tidak harus sama dengan teks tersebut. Untuk lebih lanjutnya ada di tautan ini ya. Nanti Bapak sampaikan di grup WhatsApp. Berikutnya ke ide pokok. Nah, Bapak ulangi, ide pokok merupakan ide atau gagasan utama yang membangun suatu bacaan. Nah, dalam ide pokok itu ada masalah utama ya, ada intisari dari bacaan tersebut gitu ya. Sekarang kita ke ciri-ciri ide pokok. Coba Bapak ingin minta bantuan yang pertama ke Hanika. Bacakan ciri ide pokok yang pertama. Berupa pikiran, kalimat berupa pikiran atau gagasan. Iya, Nah, betul. Iya. Apa-apa nggak kedengeran? Ulangi. Coba kita ulangi, bacakan Hanika, ciri-ciri ide pokok. Kalimat berupa pikiran utama atau gagasan pokok. Berikutnya yang kedua oleh Syifa, bacakan. Ciri-ciri ide pokok. Kalimat berupa pikiran mengandung inti atau pokok persoalan. Bagus. Berikutnya Daud, ciri ide pokok yang ketiga. Dinyatakan secara eksplisit dalam kalimat utama atau kalimat topik. Betul. Berikutnya Jonathan.
Ide pokok dituangkan dalam satu kalimat dan kalimat tersebut disebut juga kalimat utama. Bagus. Berikutnya siapa ya? Raisa. Nah, ya, biasanya kalimat utama itu didefinisikan dengan mudah. Nah, berikutnya setelah kita tahu informasi penting, berikutnya adalah kita tentukan ide pokoknya. Caranya pertama, membaca dulu dengan sesama intensif dan cermat teks tersebut. Kemudian setelah dibaca semua, per paragraf dibacanya ya. Nah, tadi keseluruhan, berikutnya per paragraf. Berikutnya tadi menemukan apa? Informasi penting. Nah, setelah itu dibaca kembali. Setelah itu kalian akan bisa menemukan ide pokoknya. Ide pokok itu bisa di awal ya, di awal paragraf, bisa juga di akhir, bisa juga di awal dan akhir paragraf seperti itu. Kita contohkan, ini ada contohnya teks buah manggis. Nah, ini contohnya teksnya manggis. Manggis atau Garnicia mangostona L merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Manggis adalah jenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Buah pohon manggis juga disebut manggis ya. Manggis berkerabat dengan kokam, asam kandis dan asam gelugur. Manggis menyimpan berbagai manfaat yang luar biasa bagi kesehatan atau biasa disebut sebagai pangan fungsional. Nah, ini teksnya, paragrafnya, kemudian kita cari info pentingnya. Ini info pentingnya ya dari teks tersebut. Coba Hanika bacakan. Manggis, manggis Garcinia mangostana L merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Nah, setelah ada kita Buah tahu pohon manggis disebut manggis. ya, cukup sampai sini ya. Jadi yang bagian bawahnya tidak terlalu penting lagi, berarti sampai ke ini Kepulauan Nusantara ini. Sekarang kita ke ide pokoknya. Setelah kita tahu info pentingnya, kita temukan ide pokoknya. Ide pokok itu kalimatnya tidak harus sama dengan yang apa tertulis di sini. Coba Daud dibacakan ide pokok dari paragraf pertama ini. Kecilan ya, terlalu kecil. Udah Pak, udah. Ya, sip. Yang ini nih. Ya. Salah satu tanaman asli Indonesia adalah manggis. Nah, ini ya. Di sini kalimat utamanya. Nah, kemudian kita jadikan ide pokok seperti itu. Ya. Sama atau tidak kalimatnya? Beda kan? Nah, tapi intinya sama gitu ya, bahwa manggis adalah tanaman asli Indonesia. Baik, berikutnya ini daun pohon manggis memiliki ciri khas. Tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 6-25 meter. Manggis memiliki ciri daun rapat atau rimbun. Duduk daun berlawanan dan tangkai daun pendek. Daun manggis tebal serta lebar. Pohon tegak lurus dengan percabangan simetri membentuk kerucut. Semua bagian tanaman mengeluarkan eksudat getah kuning apabila dilukai. Nah, informasi pentingnya dari sini, yang penting ini pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 6-25 meter. Manggis memiliki ciri daun rapat atau rimbun. Duduk daun berlawanan dan tangkai daun pendek. Nah, setelah kita tahu informasi pentingnya, kita bisa mengambil ide pokoknya ini ada di awal ini nih, kalimat utamanya ini. Pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Berarti di sini akan dijabarkan tentang apa? Ciri khas pohon dan daun manggis. Seperti itu. Baik, untuk lebih ke pemahaman, Bapak tampilkan lagi satu teks ini ya. Coba kalian nanti tebak mana ya jawabannya. Amati teks berikut. Wilayah barat daya Cina mengalami musibah tanah longsor. Laporan yang ditulis dalam situs pemerintah lokal menyebutkan tanah longsor itu telah mengubur setidaknya 16 rumah di desa Gaopo, Provinsi Yunnan. 1 dari 16 rumah tersebut mengubur hidup-hidup satu keluarga yang sedang berkubu di rumah. Musibah tanah longsor di desa tersebut membawa ratusan ribu meter kubik lumpur.
Hal itu tentu membuat tim SAR kesulitan untuk melakukan evakuasi evakuasi korban. Ide pokok paragraf tersebut adalah, coba siapa yang bisa? Apa ide pokoknya? Apakah A, situasi pemerintah Cina? Di sini tentang Musibah situasi. longsor di Cina. Nah, ini ya kata Musibah kuncinya. longsor di Cina. Nah, musibah longsor. Jadi kalimat utamanya ini kemudian kita jadikan ide pokoknya ini musibah longsor di Cina. Betul. Jawabannya adalah D, seperti itu. Baik, anak-anak sekalian, setelah kita tadi melakukan tahap stimulasi dengan mengamati salindia, tahap yang berikutnya adalah identifikasi masalah. Nah, barangkali anak-anakku ada hal yang ingin ditanyakan ya sebelum kita masuk ke tahapan pembelajaran berikutnya. Siapa ya? Oh, Hanika sepertinya mau bertanya. Silakan Hanika. Saya mau bertanya, apakah gagasan pokok itu sama dengan ide pokok? Oh, baik. Betul ya. Jadi memang kadang-kadang kita suka kebalik ya Hanika. Apa itu gagasan pokok? Apa ide pokok? Nah, pada intinya gagasan pokok dan ide pokok itu sama ya, hanya perbedaan istilah saja. Sinonim ya, ada ide pokok, gagasan pokok, ide utama, gagasan utama. Itu sama ya, sama-sama di dalamnya ada gagasan inti seperti itu ya. Jadi kalau ada bilang apa itu gagasan pokok itu sama dengan ide pokok. Gitu ya Nika ya, bisa jelas? Iya, berikutnya siapa yang mau bertanya lagi? Sepertinya ini siapa yang nulis? Nah, Syifa, silakan Syifa. Contoh gagasan pokok dan ide pokok, Pak. Baik, contoh ide pokok yang di mana, di bagian itu ya? Yang beda di bagian mana? Di awal atau di akhir? Yang di awal. Di awal, ya. Ini seperti ini ya, contoh gagasan pokok yang di awal ini seperti ini. Ya, ini kan teksnya panjang seperti ini. Nah, ide pokoknya ini bukan di tengah atau di akhir, tapi di awal. Ini contoh gagasan pokok yang di awal, ya. Nah, jadi kalimat utamanya yang intinya ada di awal ini, di bagian depan. Nanti yang ke bawahnya ini nih. Nah, ini adalah gagasan menjelaskan tentang kejadian apa? Longsor di Cina. Seperti itu ya. Jadi ada yang di awal seperti ini, gagasan utama atau ide pokok itu. Ada juga yang nanti di akhir. Contohnya Indonesia sebagai negara penghasil Indonesia negara penghasil kelapa sawit, Indonesia negara penghasil karet. Nah, Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Pertanyaannya, itu ide pokoknya di awal atau di akhir? Sabar. Indonesia tadi punya kelapa sawit, Indonesia ada kopi, Indonesia ada timah, Indonesia ada kapas. Nah, kemudian Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya. Berarti yang mana itu, yang gagasan pokoknya di awal atau di akhir? Akhir. Di akhir. Nah, itu contoh dari gagasan pokok atau ide pokok yang ada di akhir. Seperti itu ya. Baik anak-anak sekalian, kalau memang nanti masih ada pertanyaan, boleh ditanyakan di grup WhatsApp ya. Nanti setelah ini karena keterbatasan waktu, kita akan fokus di grup WhatsApp. Bapak sudah bagikan tadi LKPD, silakan kalian ke tahap berikutnya yaitu pengumpulan data. Silakan cari informasi dari berbagai sumber, dari buku, dari internet terkait pengolahan data ini ya. Nah, setelah dikumpulkan kemudian diolah, dikerjakan LKPD-nya berdasarkan kelompok yang Bapak sebutkan tadi. Setelah selesai, nanti sekitar 20 menit, kita akan kembali lagi di sini untuk tahap verifikasi. Pembuktian berikutnya tahap generalisasi atau kesimpulan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Bisa, baik.
Setelah tahap stimulasi dan identifikasi masalah, para siswa kemudian berfokus di grup WhatsApp untuk mengikuti sintak pembelajaran berikutnya, yaitu pengumpulan data. Setelah tahap pengumpulan data, mereka melakukan pengolahan data. Menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Mereka juga saling berdiskusi. Setelah tahap pengolahan data ini, mereka kembali lagi ke ke Zoom untuk mengikuti tahap verifikasi dan generalisasi. Baik, anak-anakku kelas 7C yang luar biasa. Setelah kita mengikuti tahapan pengumpulan data dan pengolahan data, berikutnya kita akan masuk ke tahap verifikasi dan generalisasi. Silakan kalian presentasikan hasil kerja kalian atas LKPD yang Bapak bagikan. Nanti ditanggapi oleh yang lain atau kelompok yang lain. Bapak sharing dulu, ini dia teksnya ya. Baik, paragraf pertama oleh Syifa, silakan presentasikan apa informasi penting dan ide pokok dari paragraf pertama ini. Info penting dari paragraf pertama adalah kunang-kunang adalah sejenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang terlihat jelas pada malam hari. Ide pokoknya adalah kunang-kunang sejenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya. Ya, baik. Terima kasih, Syifa. Bagaimana, Jonathan? Apakah setuju dengan pendapatnya Syifa? Setuju, Pak. Iya, baik. Jadi informasi pentingnya di sana ada tentang kunang-kunang yang bisa mengeluarkan cahaya pada malam hari, cahaya yang disebut sinar dingin ya, yang tidak mengandung ultraviolet dan inframerah. Kemudian ide pokoknya tadi bahwa serangga, salah satu jenis serangga adalah kunang-kunang. Nah, kunang-kunang ini bisa mengeluarkan cahaya pada malam hari. Terima kasih ya, Syifa dan Jonathan. Berikutnya paragraf yang kedua oleh Raisa. Silakan Raisa. Halo Raisa. Ada gangguan lagi sepertinya ya, Raisa. Baik, yang ketiga dulu, paragraf yang ketiga oleh Ikhfa. Silakan Ikhfa, presentasikan. Baik Pak, saya akan mempresentasikan paragraf nomor 3. Informasi pentingnya adalah umumnya kunang-kunang keluar pada malam hari, namun ada pun kunang-kunang yang keluar di siang hari. Ide pokoknya pada umumnya kunang-kunang dapat keluar di malam hari atau di siang hari. Iya, bagus. Syifa, bagaimana, setuju dengan pendapat dari Ikhfa? Setuju, Pak. Baik, jadi betul ya, informasi pentingnya bahwa kunang-kunang itu bisa keluar siang hari, bisa juga ke malam hari maupun siang hari, seperti itu. Ide pokoknya bahwa umumnya kunang-kunang itu keluar pada malam hari tapi juga bisa pada siang hari. Terima kasih untuk Eva dan Syifa. Berikutnya paragraf keempat oleh Hanika. Silakan Hanika. Info pentingnya, serangga bercangkang keras, exoskeleton, panjang badannya sekitar 2 cm. Ide pokoknya, serangga bercangkang keras, exoskeleton menutupi tubuhnya, panjang badannya 2 cm. Iya, baik. Ada tanggapan dari yang lain? Setuju? Setuju. Baik, terima Setuju, kasih. Pak. Jadi informasinya bahwa serangga itu ada kecangkang keras ya, kunang-kunang itu ya. Panjangnya sekitar 2 cm.
warnanya hampir seluruhnya gelap gitu dan ada titik merah pada bagian kepala. Ide pokoknya bahwa kunang-kunang ini menutupi tubuhnya dengan cangkang keras atau exoskeleton. Ya. Berikutnya Raisa, halo Raisa. Raisa mendengar suara Bapak Raisa? Ya, Nah, coba Raisa tadi presentasikan paragraf kedua, Raisa. informasi penting paragraf kedua adalah habitat kunang-kunang di tempat-tempat lembab seperti rawa-rawa dan daerah yang dipenuhi pepohonan. Terus? Ide pokoknya? Ide pokok paragraf kedua adalah habitat kunang-kunang di tempat-tempat yang lembab. Baik. Yang lain bagaimana? Sepakat? Sepakat, Pak. Iya, baik. Terima kasih ya atas presentasi dari kelas 7C yang luar biasa. Sekarang kita setelah verifikasi ini ke tahap generalisasi atau simpulan. Coba oleh siapa ya? Syifa ya. Bisa Syifa untuk menyimpulkan pembelajaran tentang teks kunang-kunang ini. Silakan Syifa. Kunang-kunang adalah sejenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya. Itu paragraf pertama ya. Ya. Paragraf ide pokoknya kunang-kunang adalah jenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya pada malam hari. Berikutnya paragraf keduanya. Perkuburan yang tanahnya relatif gembur dan tidak banyak terganggu merupakan lokasi ideal perteluran kunang-kunang. Terus? Ide pokoknya? Ide pokoknya kunang-kunang bertelur pada hari gelap. Oke, berikutnya paragraf ketiga. Pada umumnya kunang-kunang keluar pada malam hari. Namun ada juga kunang-kunang yang beraktivitas di siang hari. Ide pokoknya? Kunang-kunang lebih sering keluar pada malam hari. Oke, baik. Paragraf yang keempat. Serangga bercangkang keras eksoskeleton. Badannya sekitar 2 cm. Ide pokoknya? Serangga bercangkang keras menutupi tubuhnya yang berbadan 2 cm. Baik. Baik anak-anak, setelah tahap simpulan kita tiba di bagian menutup dari kegiatan pembelajaran hari ini. Bapak ingin berefleksi ya. Silakan sampaikan apa manfaat pembelajaran hari ini. Hanika, coba apa yang manfaat yang dirasakan oleh Hanika? Saya jadi tahu tentang kunang-kunang. Iya, bagus. Tentang kunang-kunang jadi lebih tahu ya tentang hewan atau serangga ini. Kemudian berikutnya hambatannya apa Hanika kira-kira? Tentang sinyal, Pak. Iya, putus-putus tadi ya, sampai beberapa Raisa juga kadang-kadang susah mengakses. Ya, terima kasih Hanika ya telah berefleksi pembelajaran hari ini. Berikutnya, setelah ini, seperti biasa, ada asesmen ya. Ada latihan soal. Soalnya Bapak akan sampaikan di grup WhatsApp. Silakan kalian kerjakan setelah pembelajaran ini. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan kalian. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nah, iya. Bisa, Pak. Sebelum pembelajaran ditutup. Nih, coba. Siapa yang bisa menemukan apa perbedaan antara dua gambar pensil ini yang sebelah kiri dengan yang kanan? Warnanya sama nggak? Sama ya, antara kanan dan kiri. Yang paling kanan beda. Apa? Enggak Pak. Salah Pak, saya salah Pak. Salah Pak. Ada yang bisa lihat? Warna birunya, Pak. Oke, yang ini ya,
Yang biru mudanya ya warna pensilnya Ya, warna berbeda. Iya bagus, berarti kalian masih jeli walaupun sudah beranjak siang ya. Baik, setelah ini supaya berkah kita tutup dengan doa dipimpin oleh Ikhfa. Silakan Ikhfa pimpin doa. Sudah pembelajaran kita diselesaikan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Ikhfa yang telah memimpin teman-temannya berdoa. Mengucapkan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat, jangan sampai down ya, jangan sampai kurang semangat. Terima kasih. Dan akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kita akan berefleksi tentang pembelajaran PTK ini ya. Jadi PTK siklus yang kedua. Setelah minggu lalu siklus pertama, sekarang kita ke pertemuan atau siklus yang kedua. Apa yang kalian rasakan ketika mengikuti pembelajaran ini? Apa kesulitannya gitu ya? Silakan. Apakah teksnya terlalu panjang atau sebenarnya masih bisa terjangkau oleh kalian? Teksnya. Hanika, kepanjangan atau enggak? Biasa aja ya? Hanika? Iya, Pak. Apa namanya? Iya, Pak. Apa? Teksnya terlalu panjang atau tidak? Ada yang panjang, ada yang enggak sih, Pak? Tapi masih segitu Mak, masih bisa terbaca ya? Iya, masih, Pak. Oke, berikutnya. Ada nggak maksudnya dalam mungkin ini ya, apa namanya, langkah-langkahnya dalam menentukan informasi penting dan ide pokok ini masih ada yang belum jelas atau sudah jelas apa yang mungkin yang belum jelasnya? Di bagian mana? Jadi info penting itu dari teks ya, diambil yang paling pentingnya seperti itu. Boleh sama kata-katanya dengan ada yang di teks. Kalau ide pokok yang intinya hanya satu, seperti itu. Ya. Kalau soal-soalnya bagaimana? Latihan soalnya. Kemarin kan sudah mengerjakan ya. Terlalu panjang soal apa namanya teksnya atau tidak? Ada yang panjang, ada yang enggak ya? Iva bagaimana Iva? Atau Kepanjangan enggak? Kepanjangan ya. Baik, siap. Mungkin pada pertemuan berikutnya Bapak akan menyusul. Tidak, Pak. Nah, ada yang panjang, ada yang enggak ya. Nah, nanti Bapak akan coba untuk latihan soalnya mungkin ada yang tadinya panjang gitu ya. Teksnya mungkin Bapak akan lebih simpelkan lagi gitu ya. Oke. Iya. Baik, kalau medianya cukup ya. Medianya cukup. Maksudnya apa namanya? PowerPoint-nya cukup seperti itu ya. Mungkin berarti tinggal di langkah-langkah, kemudian tadi di teksnya lebih sederhana. Oke, siap. Terima kasih ya untuk pendapat kalian tentang ini. Sekarang sambil mengerjakan asesmennya di grup WhatsApp ya, mana ya ini. Ya silakan asesmennya. Nah ini asesmennya ya, silakan dikerjakan. Baik, sebelum ke asesmen, silakan ada yang mau disampaikan dulu tentang pembelajaran hari ini, cukup? Cukup, Pak. Baik, kalau cukup kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.